Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, saya Yurli SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Bindrang, Kabupaten Tapin, akan menayangkan tugas 1.4.A.9 tentang aksi nyata modul 1.1 tentang penyebaran budaya positif di sekolah. Baik, langsung saja saya tampilkan penyebaran atau diseminasi budaya positif di sekolah ini. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah dan puji syukur serta salawat kita sampaikan kepada Allah dan Rasulullah, karena pada hari ini kita akan mengadakan diseminasi budaya positif. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Bindrang, yang saya hormati Ibu Dewan Guru di SDN Bindrang, selaku peserta diseminasi kita hari ini. Hari ini kita akan mendengarkan paparan materi atau penyampaian tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak di sekolah kita. Penyampaian materi tentang diseminasi budaya positif disampaikan oleh Bapak Yurli SPD. Kepada Bapak Yurli SPD dipersilahkan. Oke, terima kasih. Nyamannya berdiri lah. Ya. Yang terhormat Ibu Kepala SDN Bindrang, Bunda Kipyatul Munawwarah SPD. Yang ulun hormati rekan-rekan teman sejawat Dewan Guru SDN Bindrang yang ulun hormati, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan aksi nyata saya di modul 1.4, yaitu pemaparan diseminasi budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah adalah bagaimana cara kita menumbuhkan karakter. Nah, jadi karakter peserta didik kita untuk bisa mengamalkan budaya positif. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah yang kita cintai ini. Modul budaya positif ini ada beberapa materi di dalamnya, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi diri manusia, kebutuhan manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru adalah pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip belajar yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahapan perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi kita belajar itu menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik, yang tujuannya untuk menciptakan profil pelajar Pancasila yang mempunyai 6 profil, yaitu berketuhanan yang Maha Esa, berkebenaran global, bergotong royong,
kreatif, kemudian inovatif, dan mandiri. Nah, disiplin positif, apa arti disiplin positif? Dalam budaya kita, makna kata disiplin yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasaan lain mendisiplin kita. Jadi dalam diri kita sendiri untuk mendisiplinkan diri kita. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah disiplin diri, sehingga mereka berperilaku sesuai nilai kebajikan dan motivasi intrinsik. Nah, jadi motivasi dalam diri mereka sendiri untuk melakukan sesuatu. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sebutan, ancaman, atau hukuman. Ini yang belum sebut tadi, ada motivasi intrinsik, ada motivasi ekstrinsik. Nanti kita jelaskan di dalam sebagai gambaran. Sogokan, ancaman maupun hukuman itu adalah motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar. Kadar kesadaran ini seorang melakukan kegiatan. Nah, yang ingin melakukan kesadarannya menghargai dirinya sendiri dan orang lain, baru itu adalah motivasi intrinsik. Lanjut, Bu. Motivasi perilaku manusia itu ada 3. Nah, motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan atau tujuan tertentu. Satu, motivasi manusia itu ada menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, yaitu murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Ini adalah tingkatan terendah dari mutasi perilaku manusia. Jadi kakan-kakan itu begawian ada karena apa gitu, nah ada motivasinya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia menginginkan imbalan. Motivasi ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Dua bunting 1 dan 2 ini adalah motivasi ekstrinsik dan kurang baik untuk peserta didik. Nah, yang ada yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Nah, jadi kita guru-guru harus bisa untuk menciptakan motivasi intrinsik yang nomor 3 ini. Kalau harus kita galangkan untuk menciptakan peserta didik yang mampu mempunyai motivasi intrinsik itu sendiri. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Konflik disiplin dengan identitas gagal. Nah, jadi ada yang membuat kanak-kanak itu masih mempunyai identitas gagal, yaitu hukuman. Ada menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid merasa rendah diri. Ini kebanyakan terjadi di ranah pendidikan kita, Bu. Jadi kanak-kanak tuh takut karena ada hukuman.
Misalnya inya melakukan kesalahan, nah inya takut dihukum, ia menyembunyikan kesalahannya. Contohnya, kemudian penghargaan tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai diri. Nah ini makanya kita di kurikulum dulu ke-13 tidak ada ranking lagi karena menghindari ini, jadi supaya tidak ada masih motivasi internal. Saya juga pada saat mempelajari ini sangat terkejut, ternyata penghargaan itu berdampak negatif kepada peserta didik kita. Jadi seperti kita memberi imbalan nilai tinggi atau pujian, nah itu termasuk hal yang negatif. Saya juga terkejut pada saat mempelajari modul ini. Nah, di sini kemudian ada konsep disiplin dengan identitas sukses. Konsekuensi. Nah, di sini ada konsep penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid mematuhi aturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Konsekuensi ini hubungannya dengan peraturan sekolah. Jadi bila salah kita hubungkan langsung lawan peraturan di sekolah. Nah itu yang konsekuensi. Kemudian yang terakhir yang kita harapkan bisa kita terapkan adalah restitusi, yaitu murid bertanggung jawab untuk berlakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Jadi ini seorang yang berisi kontrol terhadap dirinya dalam suatu kejadian. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Nah dari ini seorang kayak apa aku menyelesaikan masalah yang terjadi pada diriku, dengan kita mengarahkan melalui restitusi. Lanjut Bu. Perbedaan contoh kasus siswa yang tidak mengerjakan PR. Kita ambil hukuman, guru menghukum berdiri di depan kelas atau menulis di buku tulis, berjanji tidak lupa mengerjakan PR sebanyak 100 kali, guru marah dan murid menjadi takut. Ini yang hukuman, yang motivasi yang pertama. Kemudian yang kedua itu ada konsekuensi. Ini yang berhubungan dengan peraturan. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR pada jam istirahat, guru tugas dan siswa menghormati itu. Ini udah masuk identitas sukses, tetapi jangka pendek. Kada boleh harusannya pada selesai tugas habis sudah. Kemudian yang terakhir restitusi. Guru menanyakan keyakinan atau menanyakan dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah nanti ada kita masuk ke segitiga restitusi. Lanjut Bu. Pendekatan restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Diambil dari dosen 2004. Restitusi bukan menebus kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Oke, lanjut. Nah ini adalah 5 posisi kontrol restitusi. Ini Ibu posisi kita di sekolahan. 5 posisi kontrol, ada 5 posisi kita di sekolahan. 1 sebagai penghukum, kedua sebagai pembuat merasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, kelima sebagai manajer. Contoh penerapan posisi kontrol. Kasus siswa datang terlambat. Nah, untuk yang penghukum, jadi gurunya itu
kamu selalu saja terlambat, selalu pasti selalu terakhir datang. Ini adalah penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Kamu bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan datang terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Ini yang pernyataan gurunya kepada siswa terlambat tadi gue untuk yang pembuat merasa bersalah. Kemudian sebagai yang posisi kontrolnya sebagai teman, ya sudah kali ini tidak apa-apa, sana duduk, itu yang sebagai kawan. Kemudian pemantau, misalnya akan datang terlambat, kemudian ditanya oleh gurunya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa kalau datang terlambat? Itu kalau posisi gurunya sebagai pemantau. Nah, kemudian yang kelima, manajer. Apakah kamu mengetahui kesalahanmu? Bagaimana kamu memperbaiki masalah ini? Itu untuk yang manajer. Ini adalah 5 posisi kontrol yang ada pada modul budaya positif. Keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan setiap saat? Bentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Semua warga kelas hendaknya berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi ini kalimatnya yang akan boleh negatif. Misalnya, saya tidak akan datang terlambat sekolah, itu negatif. Jadi bentuknya harus selalu datang tepat waktu. Nah, itu jadi positif. Kemudian keyakinan kelas sesuatu yang dapat diterima di lingkungan tersebut. Jadi semua warga sekolahnya menerima keyakinan kelas. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadinya ada waktu bisa berubah setiap saat. Prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. 1. Mempersilahkan warga sekolah atau murid untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Kemudian mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di kertas selembar, poster atau notepad agar semua siswa dapat melihat hasil curah pendapat. 3. Susunlah keyakinan kelas sekolah sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ganti kata negatif menjadi positif. Contoh, jangan berlari di kelas dengan kalimat berjalan di kelas. Nah, Bu, jadi modelnya tuh kadang kita menyambat itu kalau boleh. Nah, itu negatif. Atau modelnya tidak datang terlambat, tidak boleh, itu negatif menjadi positif. 4. Tinjau kembali daftar curah pendapat. Nah, jadi setelah dibikin nanti kita rembukan kembali, dilihat. Kemudian tinjau ulang keyakinan kelas sekolah secara bersama-sama. 6. Setelah keyakinan kelas atau sekolah dibuat, maka semua warga sekolah meninjau jawabannya dan menyetujuinya. 7. Keyakinan sekolah atau kelas bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga sekolah. Nah, jadi itu sangat berdampak Bapak Ibu pada siswa. Jadi tanpa kita mengatur, mereka akan tumbuh sendiri motivasi intrinsiknya. Ingatnya membahas keyakinan kelas yang telah dibuat, KDJD-nya melakukan ini sadar seorang mempunyai posisi kontrol sendiri dalam dirinya. Nah, kemudian segitiga restitusi. Ini yang Jarul tadi, cara menyelesaikan masalah dengan peserta didik. Ngarannya segitiga restitusi.
Itu ada tahap pertama, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik bagi yang kita lakukan. Atau misalnya Inya melakukan bakalahe, jadi Bapak pun akan melakukan hal yang sama pada saat berada di posisi kamu. Nah, itu untuk tahap pertama. Kemudian ada validasi tindakan yang salah. Nah, jadi pada saat tahap di tengah ini kita memvalidasi kadang-kadang tadi. Jadi misalnya nyebas bakalahe tadi, kenapa pian bakalahe? Nah, bakalahe itu adalah perilaku yang tidak baik dan salah, tidak sesuai dengan norma-norma kebijakan. Lalu yang menyadarinya baik, kemudian kita baru menanyakan keyakinan kelas. Nah, kita semua memiliki motivasi internal. Jadi pada saat Inya sadar kesalahannya tadi, sudah tahu kesalahannya, baru kita menanyakan keyakinan kelas. Nah, ada hubungannya dengan yang tadi memulai keyakinan kelas bersama. Jadi akhirnya, oh, aku ini salah, harus memperbaiki. Nah, model kayak itu jadi tumbuh sendiri motivasi intrinsik peserta didik tadi. Lanjut, Bu. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai guru, seorang among, posisi manajer yang menentukan murid-murid menjadi insan dan mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar pendidikan nasional. Terima kasih sudah hadir. Salam sehat dan bahagia, guru penggerak Indonesia Maju. Saya kembalikan ke moderator. Itulah tadi penjelasan dari calon guru penggerak kita angkatan 9 yang telah disampaikan oleh Pak Yordi SPD. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Gitu ya, Pak? Ya. Sesi tanya jawab. Nah, sekarang kita sepakati dulu apakah setelah 2 atau 3 pertanyaan baru ditanggapi atau 1 pertanyaan langsung ditanggapi. Kepada para peserta minta kesepakatannya mau yang dimana. Apakah pertanyaannya dikumpulkan dulu sampai 3 pertanyaan atau 2 pertanyaan baru ditanggapi oleh pemateri, atau ketika ada pertanyaan 1 pertanyaan langsung ditanggapi. Mana? Pilih yang mana? Pilih yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Kumpulkan dulu. Berarti pemateri harus Ibu Rosita Idawati SPDSI. Selanjutnya sesi tanya jawab ini kami persilakan kepada peserta untuk bertanya tentang budaya positif, baik itu budaya positif di sekolah kita ataupun permasalahan-permasalahan tentang budaya positif ini. Ya, kepada peserta dipersilakan apapun yang ada pertanyaan di pikiran kita silakan ditanyakan, jangan malu-malu, supaya ini akan membantu kita ke depannya bagaimana kita menerapkan budaya positif ini kepada murid-murid kita. Ini ada yang ingin bertanya, yaitu Ibu Hajah Rusdiana HD SPD. Kepada Ibu Hajah Rusdiana HD SPD dipersilakan. Tolong, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit pertanyaan mengenai motivasi. Pertama, kenapa motivasi memberi imbalan kepada murid itu tidak baik? Tolong minta penjelasan. Itu saja pertanyaan.
Kenapa motivasi pemberian imbalan kepada siswa atau murid itu tidak baik? Ini baru menurut. Tolong penjelasannya. Siap. Oke. Baru pada soal apa tadi, Oke, atau pertanyaan lagi? Ya, silakan Kepala. Ya, kepada kepala sekolah kita, Ibu Hajah Fidiatul Munawwarah SPD, kami persilahkan, Bu. Ya, terima kasih kepada kesempatan ini. Di sini saya cuma sedikit minta penjelasan, bukan pertanyaannya. Di sini cuma penjelasan masalah di 5 posisi kontrol restitusi. Nah, di situ ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, penghukum itu siapa? Pembuat masalah itu siapa? Teman itu siapa? Pemantau juga siapa? Kemudian manajernya juga siapa? Ya, itu saja. Terima kasih. Kedua pertanyaan tersebut pertanyaan yang sangat bagus sekali. Sekarang berikan aplaus yang meriah kepada kedua penanya. Nah, selanjutnya sudah 2 pertanyaan. Kalau hendak 3 pertanyaan karena kebanyakan, jadi 2 supaya mudah dalam mengingat. Untuk tanggapan dari pertanyaan yang 2 pertanyaan dari kepala sekolah dan guru SDN Pindrang, kami persilahkan kepada pemateri calon guru penggerak kita di SDN Pindrang, yaitu Pak Yurli SPD. Kepada Pak Yurli dipersilahkan. Baik, pertanyaan yang sangat menarik sekali untuk kita bahas. Saya akan berusaha menjawabnya sesuai dengan pengetahuan yang saya dapat dalam mendalami modul 1.4 yang tentang budaya positif, yaitu pertanyaan dari Ibu Haji Rusdiana, kenapa motivasi imbalan tidak baik? Tolong Ibu bukakan panggung slide yang tentang motivasi. Nih. Bukan. Nih. Bukan ayo terus ke bawah. Ke atas lah. Nah, ya. Jadi kenapa tidak baik? Jadi inya itu berperilaku atau melakukan sesuatu kebajikan itu mengharap ada balasannya. Nah, itu yang maulah kado bagus imbalan ini, dia masih dalam identitas gagal. Jadi intinya kada motivasi intrinsiknya begawian. Itu murid melakukan disiplin karena ia menginginkan imbalan. Motivasi ini jadi ada imbalan mulu hanyar, jadinya terbiasa akhirnya membudaya. Jadi yang maulah itu pada bagus, ada imbalan barunya begawian. Nah, itu jadi kurang, masih menghasilkan identitas gagal, tidak menghasilkan identitas sukses. Maka di budaya positif ini, identitas sukses itu yaitu dia memiliki motivasi intrinsik itu sendiri. Saya juga pada saat mempelajari ini sangat terkejut, ternyata kita memberi imbalan. Nah, itu ternyata tidak berdampak baik pada peserta didik kita, guys. Okay. Nah, iya, kita memang beranggapan seperti itu di anggapan kita, tetapi pada karakter peserta didiknya yang masih gagal, Bu. Dia pada saat dia selesai mengerjakan tugas dapat imbalan udah sampai situ aja, udahnya kada ada lagi nya diisian intrinsik. Jadi ngarannya itu motivasi ekstrinsik, boy. Inya itu begawian hendak rajin karena ada yang diinginkan dari gurunya. Contoh, yang misalnya memberi apa ya Allah imbalan berupa pujian, apresiasi atau apa. Nah,
itu pada saatnya mengingat itu aja, nya begawian karena ingin itu kadeda yang dari dirinya, oh aku ini harus menggawi ini supaya aku dapat. Nah kadeda itu ini memikirkan kayak apa supaya dapat. Terus tuh ada gue dampaknya mulai buka rumah ke bawah lain atas terus kalau ada yang lain. Nah jadi merusak hubungan gue, jadi merusak hubungan. Nah ini tadi yang mana merusak hubungan dari slide-nya bu. Ibu bilang disetar dulu. Oke, nah ini gue, ini jawaban tadi konsep disiplin dengan identitas gagal. Pemberi penghargaan itu masuk dalam disiplin yang menghasilkan identitas gagal pada peserta didik, yaitu yang tadi penghargaan tidak efektif. Jawaban tadinya pada saat itu aja hanya menggawe karena ada yang diinginkannya, kemudian merusak hubungan. Akan terjadi diskresi antara A dengan B, biasanya gaulnya sama. Nah terjadinya beginian, bangsa kita beginian bahasanya itu merusak hubungan, mematikan kreativitas gue. Bila ini sampai yang tiap tujuh, ini kadang-kadang mengembangkan apa sih bang sudah selesai. Kadang lagi untuk berkembang lebih tinggi lagi, kemudian menghukum dengan sistem ranking. Nah, ini anaknya mindur, nang kade dapat mindurnya akhirnya karena ini merasa aku kade dapat, aku identitasku, ini jadi identitas gagal tadi. Kemudian merampas hak menghargai diri, inya kata-kata menghargai diri seorang karena yang mengharapkan imbalan tadi gue. Nah, ini yang masih membudaya pada kita ini. Iya, cuma dia memang itu gue dari zaman kolonial. Zaman kolonial itu ada di 1.1 dan zaman memang membudaya karena kita kayak itu. Nah, sedangkan itu identitasnya gagal. Jadi kakak-kakak tuh belum bisa menghargai dirinya. Oke. Kira-kira itu gue penjelasan dari ulun tentang kenapa motivasi imbalan tadi tidak baik. Nah, baik, untuk merubahnya tadi kita harus melihat turun bu. Nah, ini ya. Nah, kita harus melihat ke sini boy. Yang kawa menjadikan disiplin dengan identitas sukses apa aja? Di sini ada konsekuensi dan restitusi. Nah, kalau konsekuensi ini adalah penguatannya jangka pendek dulu tadi. Perlu monitoring berkelanjutan. Jadi guru ini harus memantau terus peserta didiknya, kemudian stimulus baru ada respon, ada kita trigger dulu baru tergeraknya. Nah itu kemudian murid mematuhi peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Ini kada menyadari tadi apa yang dibuatnya ibadah dihukum udah lewat kayaknya malah kesalahan kayak berulang. Tetapi ini sudah masuk ke identitas sukses. Nah, diharapkan untuk merubahnya kita pakai yang restitusi, boy. Jadi restitusi itu adalah murid bertanggung jawab atas perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Nah, menjelaskan supaya ini sadar seorang yang digawinya ini salah. Aku kan hendak itu. Nah, kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahannya karena ada motivasi intrinsik dalam dirinya. Nah, diharapkan solusinya kita menerapkan yang ini, boy. Yang nomor restitusi kalau ini sudah sukses, tetapi masih jangka pendek. Jadi kadang menimbulkan motivasi intrinsik lagi, ini masih ekstrinsik karena ini responnya dari peraturan sekolah. Nah, diharapkan dari sini segitiga restitusi. Kira-kira kita mampu lagi memantau dengan jangka pendek untuk memantau setiap anak ada berapa. Nah, makanya gue diarahkan ke restitusi yang sering dengan ini disebut dengan restitusi. Penerapannya ya jalur tadi dengan ibu tolong slide yang ada penerapan segitiga restitusi terus.
ada buku. Iya ya nih. Nah, penerapannya dengan ini boy untuk restitusi. Cuman restitusi itu ada 5 kontrol nih. Nanti berkaitan dengan jawaban soal Ibu Atul. Kembali Bu. Kembali ke yang. Nah, itu Bu kira-kira jawaban dari pertanyaan Bian bagaimana? Kepada Ibu Hajah Rusdiana Habi SPD yang telah bertanya, bagaimana dengan penjelasan pemateri kita tadi? Apakah cukup puas atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah puas? Iya, terima kasih. Untuk tanggapan selanjutnya adalah tanggapan dari pertanyaan Ibu Hajah Kibyatul Munawarah SPD. Kepada Bapak dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu. Saya langsung saja untuk menjawab pertanyaan dari Bunda Kibyatul Munawarah tentang apa itu 5 posisi kontrol. Penjelasannya lah. Ini Bu 5 posisi kontrol adalah ini posisi kita, posisi guru di sekolah. Nah, posisi guru di sekolah 5 posisi kontrol adalah ini kita ini pian kira-kira sadari diri sendiri, pian dari 5 ini nang mana kira-kira posisinya pada saat pian menghadapi peserta pian nang mana kira-kira. Jadi ada boy posisinya guru itu sebagai penghukum, bila salah berhukum guru anaknya. Misalnya ulun bisa jadi guru ya Pak, kakak-kakak terlambat push up ikan lari 10 kelilingan, itu berarti ulun posisinya sebagai penghukum. Kemudian yang kedua ada pembuat merasa bersalah. Misalnya ini Ibu Hajah Siti Faridah, kakak-kakaknya datang terlambat, nah tapi anak terlambat pulang, ibu ini kecewa benar, sudah dipadahi jangan terlambat, pian datang terlambat lagi, kayak apa lagi ibu ini memadahi. Nah itu diksinya lawan anak, itu berarti posisinya sebagai pembuat merasa bersalah. Dengan diksi narasi kita kepada peserta didik, seakan-akan tuh merasa bersalah gue. Nah itu tetapi tadi itu masih jadi gagal karena seakan-akan tuh sekolah tuh ada senang, ada happy-nya, sedih karena membuat merasa bersalah. Kemudian ada sebagai teman. Nah teman ini datang, ini ada bapak nak duduk kayaknya jadi lagi santai aja kita. Nah ada Bu, ada kita kayak itu, terutama ulun guru olahraga kadang ada yang kayak itu bapak ibu, jadi posisinya sebagai kayak kawan akhirnya. Nah kerugiannya itu biasanya anak kurang menghargai gurunya kalau posisi guru sebagai teman. Ini kalau nyetop hukum itu gue takut anaknya akhirnya karakternya nih si A guru lawan peserta dia takut lawan gurunya. Yang bahari itu orang lagi kuliah ngarannya dosen killer ya, berarti posisi dosennya tuh sebagai penghukum enggak. Nah kalau pembuat merasa bersalah tadi kakak-kakaknya murung, kami senang ibarat takbiran lawan gurunya ini murungnya, habis itu moodnya rusak tuh kan baik tuh belajar lah secara bersalah. Kemudian teman jadi tadi kayak kawan deh, dia buatnya kawan di lupa misalnya. Nah itu posisinya sebagai kawan. Kemudian sebagai pemantau ini gue biasanya selalu memegang peraturan, dipepekin bisa peraturan gurunya ini. Jadi kakak-kakaknya misalnya membawa HP, nih lah dikiau nih peraturannya, jika membawa HP salah poin 50. Nah ini sebagai pemantau selalu menghubungkan kesalahan dengan peraturan. Yang kelima adalah sebagai manajer. Jadi kita guru memanajeri peserta didik kita. Jadi kita mengolah kakak-kakak tadi supaya inya menyadari kesalahannya, inya tahu apa yang ia perbuat, inya yang mencari solusinya dengan arahan dari kita. Dengan penerapan segitiga restitusi. Mana Bu segitiga restitusinya Bu? Nah dengan ini untuk penerapan manajer dengan posisi manajer tadi, segitiga restitusi menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, kemudian terakhir menanyakan keyakinan.
Kira-kira itu Bu adalah penjelasan lima posisi kontrol tadi. Itu adalah posisi guru di sekolah untuk peserta didiknya. Itu Bu kira-kira. Terima kasih atas tanggapan yang sangat jelas dari pemateri. Kepada penanya bagaimana, apakah sudah merasa puas atau ingin ada yang ditanyakan lagi? Ya. Sekarang kita lanjutkan pertanyaan sesi berikutnya yang kedua. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Kalau ada yang kurang paham atau menanyakan tentang cara menerapkannya bagaimana, kalau ada yang ingin ditanyakan silakan kepada Ibu. Bagaimana? Cukup kan? Habislah. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, terima kasih atas perhatian dan respon tanggapannya. Selanjutnya acara kita adalah ditutup dengan doa. Langsung saja karena pematerinya laki-laki, jadi langsung saja yang membacakan doa adalah calon guru penggerak kita. Calon guru penggerak kita ini sebagai contoh bagi kita. Semoga kita bisa ke depannya seperti beliau. Kepada Bapak silakan menutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, ini taruh ke slide depan Ibu. Ya, inilah hadirin Mustafa Rasulullah Al-Fatihah. Dengan dibacakan doa tadi, maka berakhirlah acara kita hari ini. Terima kasih kepada para peserta yang telah hadir di acara kita hari ini, dan mohon maaf bila ada kesalahan yang ada pada kami. Akhir kata, mohon maaf dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum hari ini kalian Bapak ajak untuk membuat keyakinan kelas. Tetapi sebelum belajar biasanya kita apa? Doa. Bapak ingin salah satu memimpin doa di depan. Silakan. Saima, Fitri Aidine, Juan Luciana Premita, Lutfi Aksa Saputra,
Habib Abdillah, Muhammad Alfianur, Muhammad Fadan Ardene, Sakit, Muhammad Hafiz, Muhammad Iksan Bawake, Muhammad Lutfi, Muhammad Rehan, Muhammad Rizky Fadilah, Muhammad Rizwan Adisa Putra, Muhammad Naile, Natasha Putri, Nur Latifa Ajara, Nur Baiti Janeta, Tiara Putri, Putri Mafijah Hana, Rahmat Fadilah, Ramadhania Putri, Rarawati. Baik, sebelumnya mau bilang gimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah sarapan? Belum. Nanti sarapan dulu lah pada saat istirahat kalau yang belum sarapan. Dia duduk balik ke sini aja ada. Baik, nah hari ini kalian akan Bapak ajak untuk membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu semacam sesuatu yang kalian yakini yang akan kita jalankan selama kita berada di sekolah atau di kelas. Jadi itu yang akan kalian buat. Bentuk kalimatnya itu universal. Jadi ada baku. Contohnya misalnya selalu datang tepat waktu. Nah, itu salah satu contoh. Nanti kalian mau gimana? Keyakinan kelas itu bentuk kepada kelas impian impian kayak apa? Lah, jadi pian membuktikan kelas itu anak kayak apa? Lah, misalnya contoh lah, bukan AC itu fasilitas kelas. Keyakinan kelas sifatnya itu kayak semacam peraturan tapi bukan peraturan. Nah, kalau peraturan tuh kalian nggak boleh melanggar, tapi itu adalah motivasi dari luar. Nah, sedangkan untuk keyakinan kelas ini motivasinya dari dalam diri seorang, motivasi intrinsik caranya lah. Jadi dia modelnya tuh meyakini, oh aku nih misalnya harus selalu rapi. Nah, jadi dia menulis keyakinan kelasnya selalu berpenampilan rapi dan sopan. Itu contoh. Nah, silahkan kalian mau gimana. Tapi kalau AC tadi, kalau semua bahas itu bukan keyakinan kelas itulah. Oke, ada yang ditanyakan dulu? Oke, ya silakan apa aja. Ada. Baik. Nanti kalian menulis keyakinan buhan pian saurat di sini, Bapak bagikan. Nanti kita tempel di sini semuanya. Nah, kita tempel. Nah, dari sini kemudian kita tuangkan menjadi keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu dari buhan pian untuk buhan pian. Nah, itu. Nah, baik. Warnanya bebas aja lah. Silakan nanti pian tulis. Itu untuk bagian ini. Bisa dengan ini bisa. Lah kasih. Mulai yang keyakinan kelas jangan lupa tadi. Jangan di tempel nanti kita tempel ke sana lah. Jangan kena duduk tempelannya. Oke, kalau Bapak dikejar, Bapak. Bebas kayak apa pun nanti kita baiki di sini. Misalnya kalimat bukan masih negatif kita bikin jadi kalimat positif.
Ada yang belum dapat? Nggak usah. Silakan buat pihak dulu. Tidak, yang Bapak jelaskan tadi contoh aja lah. Jadi kalau bahasa TK itu silahkan apa yang ada di main bowling buat pihak silakan. Apa yang ada di ekspektasi buat pihak kelas pihak anak kayak apa silakan ditulis. Kasih nama biar enak. Nah. Jadi kelasnya anak kayak apa pihak kelas nih? Misalnya pada saat kalau selalu meminta izin pada saat keluar kelas. Nah, itu salah satunya. Nah, contoh. Nah, dua, maksimal 2. Satu aja nggak apa-apa. Nah, silakan tulis. Sudah, nanti. Kalau sudah silakan tempel ke depan. Tanpa bersirik. Pertama, silakan ada apa? Ini kan apa? Silakan tempel. Di sini semua disediakan untuk tempel keyakinan telah keyakinan buat ya, tempel aja. Nah, ya, oke, silakan. Silakan tempel. Gak apa-apa, biar aja gak apa-apa. Silakan. Gak apa-apa. Ya. Ya gak apa-apa lah. Tempel aja gak apa-apa. Ya, ini. Silakan ditulis. Bapak kasih waktu kita 5 menit untuk tulis, kemudian tempel di sini. Nah. Silakan kalian bikin harapannya maksimal 2, minimal 1. Tempel di depan kalau sudah selesai. Harapan biar alasnya kayak apa? Nah, itu namanya keyakinan kelas. Jadi sudah. Silakan kalau sudah selesai tempel di depan. Baik,
Sudah semuanya? Sudah, baik. Bapak minta Aufa Ibnu Saimah untuk ke depan untuk menuliskan keyakinan kelas. Nanti Bapak bimbing. Oke. Dari silakan tulis di sana satu. Kada satu namanya satu itu satu. Sertifikatnya ya. Nanti kita seleksi. Di sini ada mengerjakan piket. Nah, oke. Kemudian ada kemudian ada selalu berpakaian rapi. Kemudian 3, selalu meminta izin saat mau keluar kelas. Nanti kita isi kalimatnya kalau sudah kita enter. Izin saat melakukan saat mau keluar kelas. Ya. Ya, kemudian datang lebih awal. Kemudian pulang tepat waktu. Nomor 5 berarti nomor waktunya. Ya. Kemudian ada jangan ribut jika tidak ada guru dalam. Jangan ribut jika guru tidak ada dalam kelas. Ya. Baik. Kemudian datang lebih awal sudah. Nah, nanti kita datang lebih awal sudah. Tadi sudah sama. Tadi ada kan sudah. Kemudian kelas bersih. Kemudian kasih sini kelas, tulis kelas bersih. Nanti kita baiki. Ya, kelas bersih. Kemudian ada selalu membersihkan kelas setiap hari. Berarti sama media atas Pak. Ini sudah kalender. Kemudian selalu piket sama lah, mengerjakan piket. Piket itu berarti doyan piket Pak. Piket itu khusus lah, lain khusus kelas lain. Berarti tujuannya membersihkan kelas wes. Tapi nanti Bapak harus. Dia membersihkan kelas Bapak. Oke. Membersihkan kelas. Piket. Ada tuh selalu piket sama piket juga kan. Habis itu keluar kelas, keluar kelas izin. Oh, sudah ada. Nah, selalu minta izin keluar kelas sama. Kemudian datang lebih awal sudah ada. Kemudian tidak keluar masuk kelas saat jam pelajaran. Nah, tidak keluar masuk kelas. Kelas saat jam pelajaran. Selalu datang tepat waktu. Sudah ya, pulang itu datang lebih awal. Anda ke sana lah, sudah berarti nanti kita bersih apa tadi bagus. Kemudian kelas bersih dan nyaman. Bersih, kelas bersih, kelas bersih dan nyaman.
pulang lebih lama. Kayak mau maksudnya pulang lebih lama ini? Lembur. Oke. Ini lagi kayak kelas ini, lain lah kelas. Selalu datang tepat waktu. Nah, kelas bersih sudah. Meminta izin kepada guru saat tidak sekolah. Berarti ya tulis. Meminta izin apabila belum hadir. Minta izin kepada sekolah. Ya, kepada guru. Saat tidak sekolah. Datang tepat waktu, sama mengerjakan tiket juga sama ada. Kemudian kelas selalu bersih sama. Datang lebih awal, pulang tepat waktu saat guru sedang menjelaskan. Baik kita dan duduk dengan rapi. Nah ini ya, saat guru sedang belajar selalu tertib. Datang lebih awal, pulang tepat bersama, kelas bersih sama, selalu dengan waktu, bersikap sopan. Ya, nanti kita tunjuk lagi. Bersikap sopan, selalu datang tepat waktu. Ada sudah terbuka. Selalu datang tepat waktu sudah, kemudian datang tepat waktu, memakai pakaian yang rapi. Ada? Nah, sama ada. Oke, ada 12 keyakinan kelas yang berhentian ulang hari ini. Ya, 12. Tetapi ini terlalu banyak lah. Kita bikin, coba kita lihat mengerjakan tiket ulang tepat waktu. Ya, jangan sampai. Oke, ini dapat pindah dulu. Oke, di sini ada mengerjakan piket, selalu berpakaian rapi, selalu meminta izin saat mau keluar kelas, datang lebih awal, pulang tepat waktu. Nah ini kalau kita jadikan satu kelas, ini coba, ini Bapak hapus lah. Berarti di sini namanya disiplin waktu. Nah, ditulis selalu disiplin waktu. Nah, oke, lanjut. Jangan ribut jika guru tidak ada di kelas. Membersihkan kelas, tidak keluar masuk saat jam pelajaran. Kelas bersih dan nyaman. Berarti membersihkan kelas ini bisa kita gabung ke kelas bersih dan nyaman. Kawan kira-kira? Kalau ada?
Nah, jadi di sini ada kelas bersih dan nyaman. Nah, kelas bersih dan nyaman. Oke, berarti kita hapus. Nah, minta izin kepada guru saat tidak masuk sekolah. Selalu tertib, bersikap sopan. Bis satu ya kak. Kalau berarti ada Oke, mengerjakan piketnya kayak apa? Piket, tugas piket gak maksudnya? Bertanggung jawab dengan tugas piket. Lah itu. Bertanggung jawab dengan tugas piket. Oke, selalu berpakaian rapi, selalu minta izin saat mau keluar kelas, selalu disiplin waktu, kelas bersih dan nyaman, jangan ribut juga. Nah nih, ini kalimatnya negatif karena jangan lah, konotasinya negatifnya kan boleh. Kalau kira-kira kita ganti apa kira-kira supaya ini positif? Apa? Tidak boleh ada kata tidak. Apa kira-kira? Jangan ribut ketika guru ada dalam kelas. Pak. Selalu apa? Tertib. Oke, mana tadi yang tidak? Nah, ini kan dua lah. Ini salah juga. Jangan ribut. Jadi selalu tertib. Tertib tadi yang mana? Tertib lah. Saat belajar, nah saat belajar selalu tertib. Berarti ini apa? Masuk ke sini ya lah. Berarti kita hapus ini. Nah ini kita hapus. Nah oke, masuk ke sini. Saat belajar selalu tertib. Saat belajar selalu tertib dan kondusif. Nah, kondusif itu tenang artinya lah. Oke, kurang berarti lah. Baik, kemudian ini negatif juga harus diganti. Negatif juga tidak keluar masuk kelas saat jam pelajaran. Tidak keluar berarti selalu di dalam kelas saat jam belajar, ya. Oke, selalu di dalam kelas nah saat jam pelajaran. Tadi ada kan yang permisi mana? Nih ada selalu minta izin, ada kawannya jadi rasuk lah kawan digabung. Jadi selalu di dalam kelas saat jam pelajaran, tetapi selalu meminta izin saat mau keluar. Ini mau keluar minta izin. Baik lah. Baik. Nah, minta izin coba. Oke, sekarang Bapak minta siapa lagi yang bagus tulisannya kita bikin ke sini. Yang ini kita tuangkan ke sini, nanti kemudian tanda tangan satu-satu di sini. Nah, Bapak yang mau nulis lagi, kamu minta tolong yang bisa nulis ke sini. Silakan. Ini berarti ada. Silakan Mbak. Nah, silakan kita tulis ke sini. Nulis ini kita buat ke sini. Iya, semuanya tanda tangan pakai.
Ayo, silakan. Bikin ini berarti satu. Terus di sini ya? Iya. Tulis satu. Jangan pikir langsung semua. Satu. Satu berani. Nah ya. Ya, berarti nomor satu nih bertanggung jawab dengan tugas piket. Bertanggung ya jawab dengan tugas piket. Tugas piket. Baik, kemudian ini. Ya, selalu disiplin waktu. Disiplin waktu. Belum. Bapak menyusul mana lo? Selalu bersikap sopan. Yang sopan dan santun. Empat. Belum. Bapak ada spidol lagi kan? Kita paham. Ini sudah. Ya, ini sudah. Ini selalu berpakaian rapi. Ya. Selalu berpakaian rapi dan sopan. Rapi dan sopan. Oke. Ya, nomor 5 berarti saat belajar selalu tertib dan kondusif. Selalu tertib dan kondusif. Dan kondusif. Oke. Kemudian kelas bersihnya sudah. Nah, ini kelas bersih dan nyaman. Nah, oke, kemudian nih selalu di dalam kelas saat jam pelajaran. Di dalam kelas saat jam pelajaran. Oke, selalu. Nah, kemudian nih selalu meminta izin saat mau keluar kelas. Selalu izin. Saat mau keluar kelas. Yang terakhir, minta izin kepada guru saat tidak masuk sekolah. Ya. Ini Bapak kepada guru saat tidak masuk sekolah. Minta izin kepada guru ketika apa? Jangan tidak, ini masih jangan lebih universal lagi apa kira-kira? Kalau
Kalau sakit masih spesifik. Saat izin, saat izin sekolah kan. Minta izin kepada guru saat saat sakit, tulis saat sakit, berhalangan, dan lain-lain. Ya, titik. Oke, baik. Sekarang tulis ini TTD kelas 6A 6B. TTD ya. Kelas 6B. 6 ya. Oke, sip. Silakan duduk dulu. Oke, kira-kira ini kita sepakati ada keyakinan kelasnya? Nah, jadi 1 bertanggung jawab dengan tugas piket, 2 selalu disiplin waktu, 3 selalu bersikap sopan dan santun, 4 selalu berpakaian rapi dan sopan, 5 saat belajar selalu tertib dan kondusif, 6 kelas bersih dan nyaman, 7 selalu di dalam kelas saat jam pelajaran, kemudian 8 selalu meminta izin saat mau keluar kelas, kemudian 9 minta izin kepada guru saat sakit, berhalangan dan lain-lainnya. Gimana? Oke? Baik, keyakinan kelas yang sudah mempunyai kalimat positif sudah terbentuk dari kalian semua. Sekarang tugas kita tugas kalian semua adalah mencari nilai-nilai kebajikan yang ada dalam keyakinan kelas yang kita buat ini. Lah, kita cari nilai-nilai kebajikan universalnya. Lah, silahkan yang menulis ke depan. Ini Bapak siapkan. Baik, sini aja. Baik, kita coba cari nilai-nilai kebajikan universal dari yang nomor 1. Bertanggung jawab dengan tugas piket. Siapa yang mau menjawab kira-kira? Ayo, siapa? Bertanggung jawab dengan tugas piket, kira-kira apa nilai kebajikan universalnya? Silakan angkat tangan. Ayo, siapa? Dari kalian? Start. Baik, sekarang kita cari nilai kebajikannya. Nomor 1, bertanggung jawab dengan tugas piket. Siapa kira-kira? Oke, silakan Dini maju ke depan. Ya, apa? Nah, nilai kebajikan nomor 1 itu? Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Kayak apa yang lain? Tulis nomor 1 nilainya ya silakan duduk. Bertanggung jawab. Ya. Oke, sekarang nomor 2, selalu disiplin waktu. Siapa? Oke, silakan Akli maju ke depan.
Apa nak nilai kebajikan nomor 2? D. Yang lain kayak apa? Oke, disiplin, silakan duduk. Iya, kemudian nomor 3, selalu bersikap sopan dan santun. Angkat tangan. Ayo, angkat tangan. Ya, sambil oke. Ya, apa kira-kira nilai kebajikannya nomor 3 itu? Berlaku sopan, berarti kesopanan. Kayak apa? Kesopanan. Atur. Oke, silakan duduk. Kesopanan. Baik, nomor 4. Nah, kita luruskan dari sini. Kemudian lanjut ke nomor 4. Selalu berpakaian rapi dan sopan. Siapa? Ya, aja, silakan. Ya, apa nilai kebajikannya nomor 4 kita? Kerapian. Kerapian kayak apa kerapian? Oh, oke, bagus. Silakan duduk kembali. Kerapian. Oke, lanjut ke nomor 5. Saat belajar selalu tertib dan kondusif. Siapa? Ayo. Siapa yang bisa menjawabkan? Siapa? Ayo, ya, silakan. Ya, apa kira-kira nak saat belajar selalu tertib dan kondusif, nilai kebajikannya apa kira-kira? Kayak apa? Ketertiban? Mantap, silakan duduk. Oke, lanjut ketertiban. Sekarang nomor 6. Kelas bersih dan nyaman. Nah, siapa yang mau? Ya, silakan, itu yang di belakang. Silakan. Ya, apa kira-kira kelas bersih dan nyaman itu nilai kebajikannya apa? Kebersihan. Bukan kayak yang lain, kebersihan oke enggak? Oh, oke, silakan duduk. Kebersihan. Lanjut ke nomor 7. Selalu di dalam kelas saat jam pelajaran. Siapa? Ayo. Oh, silakan. Ya, nanti biar malam sini. Oke, silakan. Ya. Apa nak kira-kira nilai kebajikannya? Disiplin. Oke, nomor 7 disiplinnya. Silakan duduk kembali. Ya. Kemudian nomor 8. Selalu meminta izin saat mau keluar kelas. Siapa? Ya, silakan ambil maju ke depan. Apa? Nah, kira-kira itu nilai kebajikannya apa? Kesopan. Kayak apa kesopanan? Gak ada yang mau ngedebat? Gak ada. Oke, aku silakan duduk. Kesopanan. Lanjut nomor 9. Meminta izin kepada guru saat sakit, berhalangan, dan lain-lain. Siapa yang mau menjawab nilai kebajikan apa yang terkandung? Ya, silakan maju ke depan. Ya, apa nilai kebajikannya? Kesopanan juga. Oke, kayak apa aja kesopanan dia itu? Akur semua? Masuk? Oke, kesopanan, silakan duduk kembali. Kesopanan. Nah, dari nilai kebajikan ini dapat 9
9 nilai, tapi ini bisa kita potong nantilah. Ada cuman ada beberapa yang jadi 1. Nah, baik. Dari sini kita akan masuk yang terlihat dan tidak terlihat dari nilai keyakinan kelas yang kita buat ini. Ada yang terlihat perilakunya, ada yang tidak terlihat. Nah, oke, Bapak tunjukkan satu lainnya. Bu Sire, setar dulu Bu Sire. Baik, terima kasih Bapak telah menuliskan biar bisa kembali ke tempat duduk biar. Oke, aplaus dulu untuk Alfa. Oke, kita face breaking dulu biar gak bosan. Lah, tepuk tangan semangat lo. Sekarang kita mengisi tabel T yang terlihat dari keyakinan yang kita bikin lah, dan yang tidak terlihat dari 9 item ini lah. Oke, nomor 1 siapa yang mau menjawab? Oke, silakan tulis ke depan apa kira-kira yang terlihat dan tidak terlihatnya apa. Nomor 1, bertanggung jawab dengan tugas bikin apa yang terlihatnya. Baik, kegiatan tugas tiket baik, bagaimana nih? Katanya si Dini mengerjakan tugas behek yang terlihatnya, piket yang terlihatnya, kemudian yang tidak terlihatnya mengabaikan tugas piket. Bagaimana? Bisa diterima? Ya. Oke, silakan Dini duduk. Bagi, baik, nomor 1. Nih, mengerjakan tugas piket. Nih, Bapak kasih tanda dulu ya. Baik, sekarang nomor 2. Siapa nomor 2 yang mau menjawabkan? Aja. Oke, silakan. Nomor 2, bertanggung jawab selalu disiplin waktu. Apa yang terlihat kira-kira? Yang terlihat yang tidak terlihatnya. Nah, itu yang katanya Azza datang ke sekolah yang terlihatnya sebelum jam 8 pagi, dan yang tidak terlihatnya datang sesudah jam 8 pagi. Disiplin kalian inginkan? Tidak. Oke, baik, silakan duduk aja. Jadi disiplinnya itu yang terlihat adalah datang sebelum jam 8 pagi, yang tidak terlihatnya datang sesudah jam 8 pagi. Baik, kita lanjut ke nomor 3. Selalu bersikap sopan dan santun. Siapa? Nomor 3. Oke, silakan. Diisi. Belum, Bang. Kasih dulu garis tuh biar ada teman saya. Nah, ya, silakan.
terlihatnya. Oke, Bocorannya barang. bagaimana ini katanya Bawaki terlihatnya nomor 3 itu selalu bersikap sopan dan santun di kelas, yang tidak terlihatnya itu berlaku tidak sopan di dalam kelas. Ayo Pak, masuk? Masuk. Oke, silakan. Bawaki duduk. Baik. Mana anak tutupnya? Oh, ada waktu jelas. Nanti aku ambil lagi. Oke, sekarang nomor 4. Nomor 4, siapa yang mau menjawabkan nomor 4? Ayo, oke, silakan. Putri. Apa kira-kira yang terlihatnya apa? Silakan jawab. Ini katanya Putri Wijahana, siapa namanya? Tiara Putri, ya maaf. Selalu berpakaian rapi di kelas, yang tampaknya, yang tidak terlihatnya berpakaian tidak rapi. Kayak apa lihat ACC kan ini? Masuk ke dah? Masuk. Oke, silakan duduk. Baik, kita lanjut ke nomor 5. Nah, nomor 5. Nah, nomor 5 silakan. Mana? Nomor 5 siapa yang mau? Ya, silakan. Kompak. Silakan. Kepala terlindung ada. Ya, yang tidak terlihatnya. Ya, silakan duduk. Ini Aupa menjawabkan yang terlihatnya selalu belajar dengan sungguh-sungguh dan menjaga ketertiban. Kemudian yang tidak terlihatnya ribut di dalam kelas saat belajar. Kayak apa Dian? Atur hari ini? Oh, baik, ya silakan. Terima kasih Aupa. Kemudian nomor 6. Nomor 6. Nih, nomor 6. Siapa yang mau menjawabkan nomor 6? Ya, silakan. Baik, ini kawannya sudah menuliskan apa yang tidak terlihat dari nomor 6. Nomor 6, kelas bersih dan nyaman. Nah, lihatkan kelasnya. Oke, itu yang tidak terlihat. Terima kasih selalu menjaga kebersihan kelas dan membuang sampah.
Mana mau sama dengan? Ya, mana mau sama dengan? Mau buang sampah? Mana? Oke, silakan silakan dulu. Udah. Kayak Pak, ini ujian kawan Bian yang terlihatnya selalu menjaga kebersihan kelas dan membuang sampah di tempatnya. Kemudian yang tidak terlihatnya membuang sampah sembarangan. Keyakinan kelasnya adalah kelas bersih dan nyaman. Kayak Pak? Baik, kita masuk ke nomor 7. Nomor 7. Siapa nomor 7 Adek? Nomor 7. Ya, silakan. Nailin. Silakan, nomor 7. Yang tidak terlihatnya apa? Baik, silakan. Di sini Naili menuliskan selalu belajar di dalam kelas saat jam pelajaran. Kemudian yang tidak terlihat keluar kelas saat jam pelajaran. Kayak Pak, Kur. Kemudian nomor 8. Nah, nomor 8. Siapa? Nomor 8. Siapa? Ya, silakan. Ya, silakan. Nih kayak Pak, jangan kawan pian keyakinan kelasnya selalu meminta izin saat mau keluar kelas. Yang tidak terlihatnya seenaknya keluar ke kayak Pak, masuk. Oke, silakan. Sekarang yang nomor terakhir, nomor 9. Nah, ya, siapa nomor 9? Bener? Ya, silakan. Ya, oke, tulis.
apa dia kawartian untuk keyakinan kelas minta izin kepada guru saat sakit, berhalangan dan lain-lain. Di sini yang terlihatnya itu meminta izin atau memberi kabar saat tidak masuk sekolah. Yang tidak terlihatnya izin tanpa kabar. Kayak apa? Betul. Oke, lanjut. Baik. Ini adalah keyakinan kelas yang telah kita rumuskan. Lah, silahkan. Ini biar kayak apa? Kawan kan meyakini ini nih yang kita ubah sama-sama nih. Kawan lah. Kawan. Oke. Kawan lah. Oke. Kalau bisa, silakan biar dari sebelah sana silakan kasih tanda tangan dulu. Nah, nih, silakan dari Boki. Nah, bergantian lah, bergantian. Ya, kasih tanda tangan. Baik, kita telah selesai membuat keyakinan kelas untuk kelas 6B dan ini akan kita yakini dan kita akan jalankan sesuai kesepakatan kita menjalani keyakinan kelas ini agar kelas kita lebih baik lagi. Oke. Refleksi. Pelaksanaan penyebaran pemahaman atau diseminasi kepada rekan guru dan kepala sekolah dilakukan pada tanggal 19 Oktober tahun 2023 bertempat di SDN Bindrang, Kabupaten Tapin yang dihadiri oleh 10 orang guru. Pembuatan keyakinan kelas bersama dengan peserta didik kelas 6B saya lakukan pada tanggal 21 Oktober tahun 2023. Peserta didik sangat antusias dalam membuat keyakinan kelas tersebut. Perasaan saya setelah melakukan aksi nyata ini, saya menjadi sangat bersemangat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, terutama menerapkan konsep-konsep inti dalam budaya positif di SDN Bindrang. Rencana perbaikan selalu melakukan evaluasi secara berkala, terus meningkatkan koordinasi dengan semua warga sekolah, terus meminimalisir kekurangan-kekurangan yang ada, selalu menimba ilmu pengetahuan tentang budaya positif. Yang terakhir,
menganalisis kebermanfaatan hasil diseminasi tersebut terhadap peserta didik dan lingkungan belajar. Nah, itulah tadi pemaparan aksi nyata saya di modul 1.4 yaitu budaya positif. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia. Calon guru penggerak angkatan 9, bergerak, tergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.